Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Halim Setiadi dengan NPM-nya 1018086 dan di sini saya akan kembali menjelaskan materi itu mengenai kontingen liabilitas and provision. Untuk kewajiban atau kewajiban pasti itu kapan dan berapa jumlah yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang itu sudah bisa ditentukan. Untuk misalnya si A itu mempunyai hutang 3 juta, maka di sana disepakati bulan depan akan dibayar. Maka dari contoh ini dapat diketahui berapa jumlah hutang yang harus dibayar, yaitu sebesar 3 juta. Dan diketahui kapan jangka waktu yang harus dibayar, yaitu sampai bulan depan. Untuk tingkat keterjadian itu 100%. Dan untuk yang kewajiban bersyarat, kontingen liabilitas, itu jumlah dan kapan yang mengharuskan kita melakukan pembayaran, belum bisa dipastikan. Karena tergantung dengan peristiwa kemudian harinya. Itu untuk akuntansi, untuk kewajiban bersyarat bergantung pada tingkat keterjadiannya. Ada 4 tingkatan kemungkinan terjadinya sehingga bisa menimbulkan kontingen liabilitas. Yang pertama ada HEMOTS, itu tingkat keterjadian rendah, kurang dari 5%. Itu akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Jadi, kalau tingkat keterjadian yang kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya diabaikan. Dan tidak perlu ada perlakuan akuntansi. Dan yang kedua ada possible, itu mungkin terjadi untuk tingkat keterjadian yang lebih dari 5%, tapi kurang dari sampai dengan 50%. Untuk perlakuan akuntansi, untuk tingkat keterjadian ini maka dia close atau diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Untuk pengakuan dan penjurnalan itu tidak perlu dilakukan. Tidak perlu ada jurnal untuk mencatat bahwa timbul kewajiban bagi perusahaan. Itu untuk provision itu terbagi menjadi dua, yaitu probable dan juga virtual certain. Untuk probable itu adalah mungkin terjadi. Tingkat keterjadian itu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Untuk probable ini juga sering disebut dengan provisions, kewajiban bersyarat yang tingkat keterjadiannya lebih dari 50%. Perlakuan akuntansinya yaitu harus diakui untuk diukur nilainya, dicatat dan diungkapkan dengan laporan keuangan. Kalau sudah dibicarakan pengakuan itu tidak bisa sendiri. Setelah pengakuan maka harus diikuti dengan pengukuran. Setelah pengukuran maka harus dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Setelah dicatat maka akan diungkapkan sehingga mempengaruhi laporan keuangan. Pengungkapan saja belum tentu adanya pencatatan. Yang kedua itu tadi virtual certain, itu untuk hampir pasti. Dalam tingkat keterjadiannya itu lebih dari 90%, tapi tidak sampai dengan 100%. Perlakuan akuntansinya yaitu adanya pengakuan, pengukuran, pencatatan yang akan diungkapkan pada laporan keuangan. Untuk fokus bahasan adalah provision yang tingkat keterjadian lebih dari 50%. Ada dua penyebab munculnya kemungkinan kewajiban bersyarat. Yang pertama, kewajiban bersyarat itu muncul karena memang secara legal atau hukum dan ligitasi. Untuk contoh, perusahaan sedang digugat di pengadilan karena terindikasi telah melakukan pencemaran lingkungan dan dituntut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Maka dalam kasus ini bisa saja perusahaan kalah dalam pengadilan. Dan yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kekalahan yang akan terjadi nantinya? Maka, berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah seorang pengacara. Jika pengacara tersebut mengatakan tingkat kekalahan adalah 3%, maka abaikan saja. Jika pengacara mengatakan tingkat kekalahan adalah 80%, maka sudah harus diantisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan periode sekarang. Undangan membuat jurnal penyesuaian itu memunculkan beban kontingensi dalam debit dan kewajiban kontingensi itu di kredit. Contoh di atas itu merupakan bentuk contoh dari prinsip konservatisme yang harus diantisipasi dengan penuh kehati-hatian. Dan jika misal kasus kekalahan di pengadilan ini tidak diantisipasi dan mengharuskan perusahaan membayar tuntutan ke depannya, maka hal ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam keuangan perusahaan di periode berikutnya. Dan yang kedua, itu kewajiban bersyarat itu muncul karena konstruktif atau kebijakan perusahaan sudah menetapkan suatu kebijakan. Itu untuk contohnya, pada Christian dia membuat kebijakan jika seandainya produk fashion yang mereka jual tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggannya. Dan maka pelanggan berhak mengembalikan barang tersebut dari pihak dia. Mengembalikan uang kepada pelanggan, maka dalam hal ini kewajiban bersyarat akan muncul ketika terjadi kemungkinan pelanggan merasa produk fashion ini dijual dari Christian dia itu tidak memenuhi harapan mereka dan mereka mengembalikan barang tersebut. Untuk tingkat keterjadian ini bisa dilihat dari pengalaman di tahun sebelumnya dan harus diestimasi dengan pengukuran dan penghitungan secara handal. Untuk contohnya,
yaitu 10%. Tingkat pengembalian barang dari penjurnalan pada tahun sebelumnya, tapi bisa saja tingkat kewajiban bersyahadat memiliki perbedaan dari tahun sebelumnya. Karena adanya kondisi khusus, maka untuk harus disesuaikan saja belum dan diukur kembali dengan perhitungan yang handal dan rasional. Untuk perlakuan akuntansi dari kontingen liabilitas itu bergantung pada tingkat kejadiannya. Dan kontingen liabilitas di atas 50% itu disebut dengan provision. Perlakuan akuntansi untuk provision adalah pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Itu untuk menentukan tingkat keterjadian itu tidak bisa asal-asalan dan harus dengan ahlinya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tahun sebelumnya. Dan dalam pengukurannya harus diestimasi dalam pengukuran yang handal dan tidak bisa menebak-nebak saja. Untuk macam-macam dari profession itu ada beberapa. Yang pertama tadi Lawitz atau gugatan hukum, Wahrheits garansi, yang kedua atau yang ketiga premium, yang keempat environmental, yang kelima itu one house contract, dan yang keenam itu hosting. Dan untuk jurnal saat mengakui adanya provision pada tingkat probable dan perusahaan harus membayar ganti rugi itu Lowitz loss itu di posisi debit dan Lowitz liability di posisi kredit. Untuk kerugian Lowitz loss itu akan mempengaruhi karena laba dilaporkan dalam laporan laba rugi dan dicatat sebagai other expense, dan Lowitz liability akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan menambah nilai liabilitas. Dalam kasus gugatan yang hasilnya keputusannya masih belum pasti dan masih akan terjadi merupakan bentuk dari kontingen liability. Sementara beban gaji merupakan salah satu bentuk peristiwa yang sudah terjadi. Untuk penjurnalan untuk liabilitas yang sifatnya belum pasti ini merupakan bentuk konservatif atau antisipasi akuntansi, di mana jika antisipasi ini tidak dibuat dan tiba-tiba diumumkan, perusahaan kalah dalam gugatan. Hal ini tentunya akan menanggung beban yang masih harus dibayarkan pada kas perusahaan berkurang. Untuk contoh penerapan konservatif akuntansi yang lain itu misalnya ada perusahaan membuat cadangan piutang tak tertagih. Baiklah. Di sini ada jika biaya pembongkaran dilakukan lebih kecil dari biaya pembongkaran yang telah dihitung sebelumnya atau untung, itu untuk environmental liability itu untuk senilai biaya pembongkaran yang telah ditentukan di awal. Dan pada restructuring, saat perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturasi, maka bisa saja di dalamnya akan muncul kewajiban yang sifatnya itu tidak pasti. Dan misalnya perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturasi dalam menutup divisi pembuatan panel surya, dan ternyata penutupan divisi ini diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar 50 juta untuk membayar gaji karyawan yang harus diberhentikan tersebut. Baiklah, pada bab ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.